Kembali di Sindo Malam, pemirsa, aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta turut memperlihatkan momen yang menyejukkan hati. Sejumlah momen solidaritas itu terekam oleh warganet di media sosial. Momen seorang anggota TNI Angkatan Laut terekam kamera memborong minuman pedagang kecil untuk diberikan kepada para demonstran di Jalan Keramat Kuitang, Jakarta Pusat. Anggota TNI Angkatan Laut tersebut juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi dengan damai. Semoga rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, para demonstran yang saat ini ingin menyampaikan inspirasinya, tetap tenang. Oh, terima kasih aku. Makasih. Momen seorang pria membagikan minum kepada para pengemudi ojek online yang melayat almarhum Afan Kurniawan juga tersebar di media sosial. Oh, terima kasih aku. Warganet pun memuji pria tersebut dan berkomentar jangan takut berbuat baik. Makasih. Kasih Pak Hama. Jangan ngomong, ya kita tidak miskin tapi uang murni untuk rakyat. Jadi jangan pernah penjara, ini kadang-kadang sama kalian jara. Momen seorang emak-emak mengimbau warga agar tak merusak mobil dalam unjuk rasa juga viral di media sosial. Ibu tersebut menyampaikan larangan untuk melakukan perusakan terhadap mobil salah seorang warga yang diduga baru pulang kerja pada unjuk rasa yang terjadi di sekitar Semanggi Jumat malam. Ia juga menyebut jangan merusak fasilitas umum karena berasal dari uang rakyat. Kasih Pak Hama. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online beserta petugas kepolisian Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar doa bersama dan menyalakan 1000 lilin sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya Afan Kurniawan saat demo besar di Jakarta. Ratusan ojek online beserta Polres Banjarnegara dan Kodim 0704 Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar aksi doa bersama dan nyalakan 1000 lilin sebagai bentuk duka cita atas mendiang Afan Kurniawan yang tewas saat demo terjadi di Jakarta. Acara yang digelar di Pendopo Banjarnegara, Jawa Tengah turut dihadiri Bupati beserta Wakil Bupati Banjarnegara. Banjarnegara aman, terkendali semuanya, dan kita udah kondusif semuanya. Kalau memang ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan ya kita acarakan sambil duduk bareng dengan Forkopimda, kita terbuka. Kami dari KPDOP ikut merasakan keprihatinan dan juga mendoakan semoga almarhum selalu husnul khotimah dan kepada keluarga yang ditinggalkan selalu mendapatkan ketabahan. Komunitas ojek online Banjarnegara, Jawa Tengah berharap peristiwa kematian Afan Kurniawan tidak terulang kembali dan kejadian tersebut agar diusut tuntas secara transparan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ratusan masyarakat menggelar doa bersama untuk Indonesia di Majalengka, Jawa Barat. Selain menggelar doa, masyarakat juga melakukan sholat gaib untuk korban yang meninggal dunia di Jakarta Minggu pagi. Sebagai bentuk ungkapan solidaritas, ratusan warga Majalengka menggelar sholat gaib untuk almarhum Afan, korban meninggal di Jakarta. Selain sholat gaib, mereka juga menggelar doa bersama di Masjid Al-Imam. Kegiatan ini menyusul kondisi beberapa wilayah di Indonesia yang kian ramai dengan aksi unjuk rasa. Di mana negara hari ini dalam kondisi sakit, bangsa dan negara ini sedang kondisi sakit, artinya tidak lagi sehat-sehat sekali ya. Oleh karena itu sebagai insan yang beriman, saya mengajak momentum di Subak Keluar ini untuk mendoakan. Yang pertama mendoakan bangsa dan negara agar terhindar dari balai. Yang kedua, di Jakarta ada musibah di mana dalam rangka perjuangan demokrasi ada yang meninggal. Masyarakat Majalengka berharap Indonesia kembali sehat, damai, dan tidak terjadi aksi anarkis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang sekaligus Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menggelar doa keselamatan bangsa. Caimin menginstruksikan kader PKB dan seluruh elemen bangsa untuk menggelar doa keselamatan bangsa agar Indonesia senantiasa aman, tentram, serta jauh dari segala bentuk perpecahan. Ia juga mengajak untuk menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, damai, dan saling menghargai. Masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam polarisasi yang berlarut-larut, serta dapat meredam potensi perpecahan yang bisa merugikan persatuan bangsa. Tidak ada jalan lain kecuali mari kita jaga berbagai keadaan ini bersama-sama. Saling menghargai, menghormati, berbeda pendapat itu biasa. Tetapi tolong jangan sampai kita menjadi bangsa yang mudah berpecah belah. Salah satu upaya kita adalah agar kita semua mengevaluasi diri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan penyelidikan terhadap 7 anggota polisi pelaku yang melindas Afan, supir ojek online hingga meninggal dunia. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengimbau pada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi yang dapat merugikan masyarakat lain. Kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7 orang yang kemarin melindas sopir ojol yang kemudian almarhum. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Bahwa terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya, antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.